staf-stafnya, Bang Jack, dan yang lainnya, dan adik-adikku, putra dan putri para penerus generasi bangsa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya pada malam hari ini, tepatnya di 1 Muharram, kita berdoa semoga Allah selalu memanjangkan usia kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kelak kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Yang insya Allah ganjarannya yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in-tabi'innya hingga kita selaku umatnya. Kelak di yaumil qiyamah kita nanti dikumpulkan di padang mahsyar dan tidak ada syafaat kecuali syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kelak di yaumil qiyamah insyaallah kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Masjid Al-Ikhlas Grand Cipendawa Residen yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak banyak kalam yang saya sampaikan, hanya beberapa yang ingin saya sampaikan, beberapa maklumat atau pesan khususnya untuk diri pribadi dan umumnya bagi jamaah sekalian menanggapi acara 1 Muharram pada malam hari ini. Ada beberapa hal yang saya garis bawahi pada acara 1 Muharram malam hari ini. Yang pertama, 1 Muharram ini mari kita jadikan sebagai ajang muhasabah diri. Apa sih muhasabah diri itu? Adalah muhasabah itu artinya menghitung seberapa banyak amal kita, seberapa banyak dosa kita, dan seberapa banyak apa-apa yang telah kita lakukan. Adapun yang bermanfaat ataupun tidak bermanfaat. Contohnya, mungkin ketika tahun kemarin kita sering lalai dalam beribadah, mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar di tahun yang baru ini kita menjadi orang yang baru dalam hal beribadah. Contohnya yang tadinya tidak mau ke masjid, insya Allah dengan adanya momen 1 Muharram ini, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mau menginjakkan di masjid yang mulia ini, untuk sama-sama memakmurkan masjid ini, berjamaah di masjid ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan atau yang ingin saya garis bawahi terkait dengan 1 Muharram ini. 1 Muharram ini tahun baru Islam bukan ajang untuk berfoya-foya, bukan ajang untuk kita bersenang-senang, melainkan kita harus bersedih. Karena apa untuk bersedih? Karena sebentar lagi umur kita makin berkurang. Ketika kita berkurang, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar amal-amal kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar amal yang kita lakukan, agar amal yang kita perbuat, amal baik, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kebanyakan orang ini memaknai 1 Muharram itu dengan cara berhura-hura, dengan cara kesana kesini yang tidak ada manfaatnya.
Karena insya Allah nanti selepas melaksanakan sholat isya ini kita akan mengadakan pawai obor. Kenapa sih diadakan pawai obor? Untuk memeriahkan sambil kita menyambut 1 Muharram ini dengan harapan agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya memaknai 1 Muharram ini dengan adanya 1 Muharram ini sebagai ajang silaturahim atau silaturahmi antara sesama warga satu dan yang lainnya yang tadinya tidak pernah ketemu. Mudah-mudahan dengan adanya 1 Muharram ini kita bisa bertemu dengan tetangga. Dengan adanya acara 1 Muharram ini kita bisa bertemu bersama dengan kerabat, dengan tetangga kanan kiri untuk memaknai 1 Muharram ini. Kemudian memaknai 1 Muharram yang selanjutnya, kita harus bangga dengan kita menjadi umat Islam. Artinya menjadi umat Islam itu termasuk umat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya dengan cara kita tegur sapa itu pun menjadi pahala buat kita. Apapun yang kita lakukan dengan niat karena Allah Ta'ala akan mengundang pahalanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara kita bersedekah, dengan cara memberikan makanan yang kita makan. Enak gak makanannya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Toto sudah ngasih kita makanan. Kita doakan semoga Pak Toto ini dipanjangkan usianya, diberikan rezeki yang berlimpah dan bermanfaat makanannya untuk kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah Masjid Al-Ikhlas dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibilang tausiah, saya mau nggak bisa tausiah, Pak. Sama-sama saling mengingatkan. Adapun yang baik mungkin datangnya dari Allah dan mungkin yang salah datangnya dari saya sendiri. Dan mohon maaf apabila nanti ada kata-kata yang saya yang salah, yang tidak berkenan di hati bapak-bapak sekalian atau ibu-ibu sekalian atau adik-adik sekalian. Adik-adik, Ustaz tanya, semangat gak menyambut 1 Muharram? Alhamdulillah. Siap gak bawa obor? Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti Ustaz pesan kepada orang tua-tuanya supaya bisa ke masjid lagi, bisa berjamaah, supaya bisa bawa obor sekarang nih. Kalau ada orang tuanya mah sekalian bawa obor, kita bareng-bareng sama-sama keliling untuk memakmurkan Masjid Al-Ikhlas. Jangan sampai masjid ini sepi, Pak. Sayang, kita udah capek-capek ngebangun masjid ini, kan tidak sedikit duit yang keluar, dana yang keluar untuk membangun masjid ini. Kita sudah jadi, jangan sampai sepi, sayang. Ya, nanti kita pun nanti akan diminta pertanggungjawabannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang-orang kan menyepelekan masjid. Masjid ini jangan dijadikan ajang untuk bermain-main. Masjid ini rumah Allah, ya. Masjid ini rumah Allah, jadikan masjid ini kita muliakan. Ketika ada sampah di masjid, mari sama-sama kita buang sampah di tempatnya. Jangan mengotori masjid, karena masjid ini rumah Allah. Masjid itu asal katanya isim makan. Sajadah yasjudu masjidan, yang artinya dari fi'il madi itu artinya sujud. Fi'il mudhari itu sujud dan isim makannya itu adalah tempat sujud.
Apa sih yang dinamakan isi makan itu? Isi makan itu nama tempat. Masjid itu artinya dinamakan isi makan itu yang berarti tempat sujud. Tempat sujud kita, tempat sujud warga di CR, tempat untuk berdoa, tempat untuk berkeluh kesah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempatnya di masjid. Ya. Jangan sampai didengerin orang-orang yang katanya bilang masjid itu tempat orang putus asa. Jangan didengerin. Masjid itu sebaik-baiknya tempat, sebaik-baiknya paling suci itu masjid, Pak. Untuk beraktivitas ibadah, untuk kita berdoa, untuk kita berzikir, itu tempatnya di masjid. Bayangkan, ketika kita sholat di sendirian di rumah itu pahala cuma satu, dan ketika kita sholat berjamaah di masjid pahalanya berapa ya? Ayo, kalau kita sholat di masjid Pak berjamaah pahalanya berapa ya? 27 derajat. Berapa ya? Pak Irel berapa pahalanya? Kepalanya satu ya, Rel. Pahalanya itu 27 derajat dibandingkan dengan kita sholat di rumah. Makanya ayo kita beramai-ramai sholat di masjid. Bila perlu sebelum azan kita harus datang ke masjid. Sholawatan dulu, gitu kan? Salatullah, yang itu. Salat bareng-bareng. Salatullah. Apabila ada kata-kata yang salah yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar di tahun baru ini kita serba baru, iman kita baru, ketakwaan kita baru, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Semoga kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada acara Ustaz Muhammad Hadapi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tausiah tersebut bisa bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan pula kita yang baru saja dikasih siraman rohani ini bisa untuk meningkatkan amal ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja untuk sebagai moderator. Bila mohon maaf bila ada hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan bisa di luar makannya ya, biar puas. Makanya di luar sambil nunggu adzan isya. Makanya di luar ya. Oh, jangan berantakan.